Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Citra Ayu Soleha, Faradina Ganis Amalia, Syarifah Nur Aini, dan saya sendiri Raisa Adifa akan menjelaskan materi tentang vektor. Nah, jadi di vektor ini ada apa aja sih? Jadi yang pertama yang kita bahas adalah definisi vektor, dilanjut dengan vektor dari dua titik koordinat, operasi aljabar pada vektor, panjang vektor, vektor satuan, perbandingan vektor, sudut antara dua vektor, proyeksi skalar, dan proyeksi ortogonal. Yang pertama kita akan bahas adalah definisi vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Secara geometri, vektor adalah ruas garis berarah. Ruas garis ini kita tarik dari satu titik ke titik yang lain, sehingga penulisan vektor bisa diwakili dengan dua huruf yang mewakili kedua titik. Di sini ada contoh misalnya vektor. Vektor yang ditarik dari titik A ke titik B bisa kita tulis sebagai vektor AB atau AB di garis bawahi. Kemudian vektor posisi. Vektor posisi menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan terurut seperti huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Sebagai contoh, di sini ada titik A berada pada koordinat 4,3, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I ditambah 3C. Vektor dari dua titik koordinat. Di sini ada gambar titik A yang berada pada posisi 4,3 dan titik B yang berada di koordinat 10,7. Untuk mencari vektor AB ini, kita gunakan rumus vektor posisi ujung dikurangin vektor posisi pangkal. Di sini vektor posisi pangkalnya adalah di titik koordinat A dan vektor posisi ujungnya ada di titik koordinat B, maka dapat dirumuskan sebagai vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangin vektor posisi A. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilainya. 10,7 dikurangin 4,3, maka dapat hasilnya 6,4. Diketahui koordinat titik A adalah 5, min 4, dan vektor AB adalah 7, 6. Tentukan koordinat titik B. Jadi, pertama-tama kita tulis dulu vektor posisi A. Vektor posisi A adalah 5, min 4. Dan kemudian vektor AB. Nah, di sini yang dicari adalah koordinat titik B. Koordinat titik B itu berarti sama aja dengan vektor posisi B. Jadi kita bisa cari dengan rumus vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangin vektor posisi A. Kita tinggal pindah ruas aja, AB sama B-nya ditukar jadi vektor B sama dengan vektor AB ditambah vektor A. Lalu kita masukkan saja vektor AB-nya adalah 7, 7, 6, dan vektor A-nya adalah 5, min 4. Maka dari itu vektor posisi B adalah 7 ditambah 5 sama dengan 12, dan 6 ditambah min 4 sama dengan 2. Jadi, titik koordinat B adalah 12,2. Operasi aljabar pada vektor. Operasi aljabar pada vektor ini ada dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, untuk penjumlahan, vektor U ditambah vektor P sama dengan AB plus CD. Jadi untuk menghitung vektor penjumlahan ini adalah tinggal ditambah saja yang atas dengan yang atas dan yang bawah dengan yang bawah, dan menjadi A ditambah C, B ditambah D. Begitu pula juga dengan pengurangan, vektor U dikurangi vektor P sama dengan AB min CD sama dengan A dikurang C, B dikurang D. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi penjumlahan vektor secara geometri. Jadi operasi penjumlahan secara geometri ini ada dua, yaitu yang pertama adalah aturan segitiga dan kedua adalah aturan jejer genjang. Kemudian pada operasi pengurangan vektor secara geometri ada dua aturan juga, yaitu aturan segitiga dan aturan jejer genjang. Ketahui vektor A adalah 3, min 2 dan vektor B 2, 5. Tentukan hasil dari vektor 2A ditambah vektor 3B. Jadi di sini kita masukin aja 2 dikali vektor A ditambah 3 dikali vektor B. Nah, ini kita bisa kalikan saja 2 dikali 3, 6. 2 dikali min 2, min 4. Ditambah 3 dikali 2, 6. Dan 3 dikali 5, 15. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja. 12 min 4 ditambah 15 jadi 11. Maka dari itu hasil dari vektor 2A plus vektor 3B adalah 12, 11.
Selanjutnya ada panjang vektor. Panjang vektor adalah panjang dari suatu vektor. Cara untuk mencari panjang vektor dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pada vektor dua dimensi, misalkan vektor A adalah XY, maka panjang vektor A adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk vektor dengan dua titik pangkal, misalkan vektor A adalah XA, YA, dan vektor B adalah XB, YB, maka panjang vektor AB adalah akar XB dikurang XA dikuadratkan, ditambah YB dikurang YA dikuadratkan. Selanjutnya pada vektor tiga dimensi, jika vektor A adalah X, Y, Z, maka panjang vektor A adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sedangkan untuk vektor dengan dua titik pangkal, misalkan vektor A adalah XA, YA, dan ZA, dan vektor B adalah XB, YB, dan ZB, maka untuk mencari panjang vektor AB adalah akar XB dikurang XA dikuadratkan, ditambah YB dikurang YA dikuadratkan, ditambah ZB dikurang ZA dikuadratkan. Selanjutnya ada contoh soal, diketahui sebuah vektor F sama dengan 4i tambah 5j tambah 7k dan vektor G sama dengan 5i tambah 3j tambah 9k. Tentukan panjang vektor FG. Diketahui vektor posisi F sama dengan 4, 5, 7 dan vektor posisi G sama dengan 5, 3, dan 9. Yang ditanyakan panjang vektor FG. Di sini kita akan menggunakan rumus panjang vektor FG sama dengan akar Gx dikurang Fx kuadrat tambah Gy dikurang Fy kuadrat ditambah Gz dikurang Fz kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan saja angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi panjang vektor FG sama dengan akar 5 dikurang 4 kuadrat ditambah 3 dikurang 5 kuadrat ditambah 9 kurang 7 kuadrat. Sama dengan akar 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 4. Sama dengan akar 9 dan akar 9 sama dengan 3. Jadi panjang vektor FG sama dengan 3. Selanjutnya ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor dengan panjang satu satuan. Vektor satuan suatu vektor dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu vektor satuan A sama dengan vektor posisi A dibagi dengan panjang vektor A. Jika vektor A adalah vektor dua dimensi, maka vektor posisinya ada X, Y. Jika vektor A adalah vektor tiga dimensi, maka vektor posisinya adalah X, Y, dan Z. Ini ada contoh soal, diketahui sebuah vektor F sama dengan min 6i tambah 5j tambah 9k, dan vektor G sama dengan min 4i tambah 6j tambah 7k. Tentukan vektor satuan dari vektor Fg. Di sini kita akan menggunakan rumus vektor satuan Fg sama dengan vektor posisi Fg per panjang vektor Fg. Pertama kita akan mencari panjang vektor Fg dengan cara panjang vektor Fg sama dengan akar Gx kurang Fx dikuadratkan ditambah Gy dikurang Fy dikuadratkan ditambah Gz dikurang Fz dikuadratkan. Di sini vektor posisi F adalah min 6, 5, 9 dan vektor posisi G adalah min 4, 6, 7. Selanjutnya tinggal disubstitusikan saja ke dalam rumusnya dan akan didapatkan hasil panjang vektor Fg sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari vektor satuannya dengan rumus vektor satuan Fg sama dengan vektor posisi Fg per panjang vektor Fg. Selanjutnya kita cari vektor posisi Fg. Dan didapat hasil vektor posisi Fg sama dengan 2/3, 1/3, dan minus 2/3. Perbandingan vektor segmen garis yang akan saya jelaskan di sini yaitu ada dua macam, yaitu perbandingan vektor dengan garis C memotong garis AB di dalam garis dan vektor C memotong garis AB di luar garis. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu titik C memotong garis AB di dalam garis. Jadi, ada 3 buah vektor posisi dengan titik A dan titik B segaris dan ada titik C di antara titik A dan titik B dengan perbandingan AC yaitu M dan CB yaitu N. Lalu bagaimana kita mencari vektor C jika diketahui vektor A dan vektor B-nya? Kita bisa menggunakan rumus vektor C sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M ditambah N. Lalu yang kedua yaitu titik C membagi garis AB di luar garis. Dengan perbandingan AC yaitu M dan perbandingan CB yaitu min N. Kenapa minus? Karena CB ini berlawanan arah, jadi perbandingannya ditulis minus. Jadi bisa kita simpulkan AC berbanding CB yaitu M banding min N. Untuk mencari vektor C, jika diketahui vektor A dan vektor B-nya, kita bisa menggunakan rumus vektor C sama dengan M dikali vektor B dikurang N dikali vektor A per M dikurang N. Lalu yang selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang kolinear. Kolinear yaitu ketiga titik terletak pada satu garis. Jadi vektor A dan vektor B dikatakan segaris jika terdapat nilai K anggota dari bilangan real sehingga A sama dengan K dikali vektor B. Sedangkan tiga titik A, B, dan C dikatakan segaris jika terdapat K anggota dari bilangan real sehingga
AB sama dengan K dikali AC. Di sini ada contoh soal, misalkan P adalah vektor posisi dari titik P dan Q adalah vektor posisi dari titik Q, serta R adalah titik pada PQ, sehingga berlaku perbandingan PR banding PQ sama dengan min 4 banding 1, maka vektor R dapat dinyatakan sebagai. Dari soal diketahui perbandingan PR dengan PQ yaitu min 4 banding 1. Yang ditanya adalah vektor R. PR banding RQ sama dengan min 4 banding 1. Lalu garis PR kita balik menjadi RP, sehingga min 4-nya menjadi positif 4. Lalu kita pindah ruas menjadi RP sama dengan 4 RQ. Lalu kita jabarkan vektor P dikurang vektor R sama dengan 4 dalam kurung vektor Q dikurang R. Kita jumlahkan, yaitu jadi 4Q dikurang 4R, lalu kita pindah ruas 4R dikurang R sama dengan 4Q dikurang P. Lalu hasilnya 3R sama dengan 4Q dikurang P, sehingga kita dapatkan vektor R sama dengan 1/3 dalam kurung 4Q dikurang P. Sudut antara dua vektor. Jika dilihat pada gambar di samping, ada dua buah vektor dalam ruang dua dimensi, yaitu vektor A dan vektor B. Jadi, besar sudut antara vektor A dan vektor B dapat dihitung melalui rumus vektor A dot vektor B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Itu dimana jika diketahui sudutnya. Jadi, dari rumus tersebut bisa disimpulkan bahwa cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang A dikali panjang B. Sudut itu ada 3 macam secara umum, yaitu lancip, tumpul, dan siku-siku. Nah, ini kalau ada dua buah vektor, sudutnya bisa kita prediksi, yaitu dari dot produknya atau perkalian skalarnya. Jadi gini maksudnya, vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Theta akan lancip apabila vektor A dikali vektor B lebih besar dari 0. Lalu, apabila vektor A dan vektor B membentuk sudut theta, theta akan tumpul apabila vektor A dikali vektor B lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir, vektor A dan vektor B membentuk sudut theta, theta akan siku-siku apabila vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Di sini ada contoh soal diketahui vektor A dan B saling tegak lurus jika panjang vektor A sama dengan 5 dan panjang vektor A ditambah B sama dengan 13, maka panjang vektor B adalah. Pada soal diketahui panjang vektor A yaitu 5 dan panjang vektor A ditambah vektor B yaitu 13. Dan juga pada soal diketahui bahwa vektor A dan B saling tegak lurus, maka sudutnya yaitu 90 derajat. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan bentuk A plus B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Lalu kita tulis panjang vektor A ditambah vektor B pangkat 2 sama dengan panjang vektor A pangkat 2 plus 2 panjang vektor A panjang vektor B ditambah panjang vektor B kuadrat dikali cos theta. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya, 13 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah panjang vektor B pangkat 2 ditambah 2 panjang vektor A dan vektor B dikali cos 90 derajat. 169 sama dengan 25 ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 0. Kenapa 0? Karena cos 90 derajat itu 0. Panjang vektor B kuadrat kita pindah ruas jadi sama dengan 169 dikurang 25. Panjang vektor B kuadrat sama dengan 144. Lalu panjang vektor B sama dengan akar 144. Sehingga panjang vektor B adalah 12. Selanjutnya, proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal. Perbedaan dari proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal terdapat pada objek yang diproyeksikan. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Pada proyeksi vektor ortogonal, objek proyeksi adalah vektor dan panjang vektor. Sedangkan pada proyeksi skalar, objek proyeksi adalah panjang vektor. Proyeksi skalar. Proyeksi skalar A pada B adalah suatu skalar yang nilainya sama dengan panjang proyeksi vektor A pada B, namun bertanda negatif jika vektor proyeksinya berlawanan arah dengan B. Jadi, dapat kita rumuskan menggunakan rumus skalar. S sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Seperti ini rumus. Contoh soalnya itu diketahui P sama dengan 2, min 1,7 dan Q yaitu 3, 0, min 4. Tentukan proyeksi skalar dari P tambah Q pada 2Q. Jadi pertama kita cari PQ-nya dulu. P ditambah Q.
masukin aja 2 min 1 7 ditambah 3 0 min 4. Terus kan hasilnya 5 min 1 7 ditambah min 4 itu kan 3. Terus kita cari yang 2Q. 2 dikali Q nya itu 3 0 min 4, hasilnya 6 0 min 8. Terus kita pakai rumus skalar. Skalar itu rumusnya S. P tambah Q dikali 2Q per panjang dari vektor 2Q sama dengan P kan 5 min 1 3, 2Q nya 6 0 sama min 8 kan, dimasukin ke rumus ini jadi 5 dikali 6 ditambah ini min 1 dikali 0 ditambah 3 dikali min 8 per panjang dari vektor 2Q yaitu berarti 6 dikuadratin ditambah 0 kuadrat ditambah min 8 kuadrat sama dengan 5 kali 6 tambah min 1 kali 0 ditambah 3 dikurang 8 itu hasilnya 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal adalah vektor baru hasil penjatuhan vektor secara tegak lurus. Dapat kita lihat di samping pada gambar ini contoh dari proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor A pada B yaitu P merupakan perkalian antara proyeksi skalar A pada B dengan vektor satuan dari B. Maka cara mencari proyeksi vektor ortogonal dapat kita menggunakan rumus C sama dengan buka kurung vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat, tutup kurung lalu dikalikan dengan vektor B. Tentukan proyeksi ortogonal vektor M pada vektor N jika vektor M yaitu 2, 3 dan N 3 sama min 4. Jadi dari soal ini kita dapat menggunakan rumus skalar vektor ortogonal yaitu vektor M dikali vektor N per panjang dari vektor N dikali vektor N. Vektor M 2 kali 3 dari vektor N ditambah 3 dikali min 4 per panjang dari vektor N yaitu ini 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Vektor N nya 2 dikali 3 6 ditambah 3 kali min 4 itu 12 min 12 ya per 5 kuadrat. Min 6 per 25 min 6 per 25 dikali 3 yaitu 18 per 25 min 18 per 25 min 6 per 25 dikali min 4 itu 24 per 25. Jadi proyeksi vektor ortogonal vektor M pada vektor N yaitu min 18 per 25 dan 24 per 25. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.